Tim nasional, Timnas Indonesia berpotensi tak diperkuat Sain Patinama di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Sain dikabarkan mengalami cedera sehingga membutuhkan waktu untuk masa pemulihan. Tidak ada nama Sain dalam daftar pemain CAS Open saat mereka kalah 0-1 dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia. Tentu banyak yang curiga mengapa tidak ada nama fullback kiri timnas Indonesia tersebut. Ternyata, menurut laporan dari akun Instagram @football.indonesia, Sain absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui Sain sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Sain Patinama mengalami cedera pada Senin lalu hingga saat ini Sain masih menjalani pemulihan cedera. Mengingat sebentar lagi timnas kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia Round 2, bunyi laporan dari akun sepakbola @football.indonesia. Tentu harapannya adalah Sain bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali. Sebab saat ini baik CAS Open dan timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Untuk CAS Open, tim tersebut tengah terperosok di zona degradasi. Berada di posisi 15, tim yang dibela Sain tersebut hanya memiliki 21 poin, beda 7 angka dari penghuni peringkat 12 yang menjadi posisi aman dari zona degradasi. Lalu Sain juga dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya pasukan Shin Tae-yong itu akan bermain kembali pada Maret tahun 2024 untuk menghadapi dua laga melawan Vietnam di pertandingan lanjutan Grup F. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga beruntun melawan Vietnam itu, timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu pasukan The Golden Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Laga kandang Garuda itu akan dimainkan pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Lalu 5 hari berselang, tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 2024, giliran timnas Indonesia yang akan bermain di kandang Vietnam. Kemenangan pun dibutuhkan timnas Indonesia demi menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia tengah terjerembab di peringkat keempat di Grup F dengan mengoleksi 1 poin saja. Garuda sejauh ini baru bermain di 2 laga, dengan hasil kekalahan kontra Irak dan imbang saat berjumpa Filipina. Iya, kabar mengejutkan dari Sain Patinama yang dikabarkan cedera ketika Kasyupen bermain ya lawan Anderlecht tadi itu dikabarkan, dan ini membuat kabar buruk bagi timnas Indonesia yang sebentar lagi sekitar 2 pekan lagi ya menuju pertandingan penentuan melawan Vietnam di pra Piala Dunia 2026. Nah, memang sebelumnya ini ketika Piala Asia juga Sain Patinama juga tidak bermain full ya, terutama di pertandingan kualifikasi di babak grup. Hanya otomatis Sain Patinama bermain ketika melawan Australia aja. Dan memang ketika ada Sain Patinama lawan Australia waktu itu kehadirannya itu sangat membantu lini pertahanan Indonesia ya. Terutama di sektor kiri ya, pengganti Arhan. Jadi posisi Arhan dan si Sain Patinama ini mirip-mirip di winger back kiri. Dan juga sekaligus Sain Patinama juga membantu di lini penyerangan timnas Indonesia saat melawan Australia. Dan kita ingat ketika umpan sulitnya itu hampir goal kick disambut oleh Marcelino Ferdinand ya, namun sayang tendangan Marcelino itu tidak akurat. Nah, kita balik lagi tadi Sain Patinama cedera ya. Nah, memang ketika lawan Anderlecht si Kasyupen kemarin itu tidak dimainkan si Sain Patinama. Dan kalau historinya sih selama
Sen Patinama bermain di klub sebelumnya di Viking FK itu dia hampir 90% bermain full ya di laga-laga di Viking FK. Jadi sebenarnya pemain ini jarang cedera ya, tidak rentan cedera, jarang sekali. Dan kalau cedera juga kayaknya cuman sebentar-sebentar aja sih di Viking FK itu, nggak sampai harus ditunggu dengan waktu lama. Nah, kita berharap juga ketika nanti lawan Indonesia, lawan Vietnam itu si Sen Patinama sudah sembuh kembali. Karena memang walaupun sudah ada J.Izes masuk dalam tim, namun kehadiran Sen Patinama sangat ditunggu-tunggu. Karena dengan kita lihat kualitasnya yang sangat mumpuni dalam menggiring bola, pertahanan, cara bermainnya, taktikalnya udah level dunia ya si Sen Patinama ini. Jadi sayang banget kalau misalnya Sen Patinama nanti tidak bermain melawan Vietnam, apalagi di GBK kan. Itu didukung oleh sekitar hampir 80.000 ya nanti diperkirakan supporter Indonesia datang ke stadion GBK. Dan gua harap juga Sen Patinama ini terus melapor ya keadaan dirinya ini ke pihak PSSI ya, karena memang sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai lawan Vietnam. Jadi Sintayong bisa mendapatkan opsi jikalau si Sen Patinama ini benar-benar tidak bisa bermain dikarenakan cedera. Jadi harus terus diupdate kondisi Sen Patinama, bagaimana kondisi cederanya, apakah parah atau tidak. Jika parah itu segera dikabarkan, diinfokan, dan bisa menjadi masukan ke Sintayong ya untuk meramu skuad timnas Indonesia yang ada ya. Jadi ada ancang-ancang jika memang Sen Patinama itu tidak bermain, dan kita berharap Sen Patinama itu bermain ya nanti ketika melawan Vietnam. Kenapa gue bilang itu? Karena memang kualitas Sen Patinama itu jauh sekali berbeda ya dengan kualitas back timnas Indonesia yang pada umumnya pemain Indonesia asli ya. Sebut saja Pratama Arhan ya, walaupun memang Pratama Arhan dalam skill melempar throw in jarak jauh itu oke, namun memang dalam skill taktikal dan fisik juga itu kalah jauh dengan Sen Patinama. Sen Patinama tahu kapan harus memegang bola, kapan harus memberi, kapan harus memberi ruang, dan itu tidak ada di pemain Indonesia lain ya, hanya Sen Patinama. Dan memang kelemahan kita ini memang lagi-lagi di pemain lokalnya sih. Makanya gue berharap sih Sen Patinama ini, kita berharap semua dia cepat sembuh, pulih, dan cepat recovery dan cepat berkumpul ya. Karena memang sudah ada 27 pemain yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang kemarin sudah diinfokan oleh Sintayong ya. 27 pemain termasuk Sen Patinama. Kita tunggu kabar baiknya, semoga Sen Patinama segera pulih dan cepat sembuh. Good luck bro.